Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Nur Fauzi. Oke, saya di sini untuk menyelesaikan tugas video yang dengan mana saya akan mempresentasikan judulnya Pemikiran Filsafat Ibnu Sina tentang pendidikan. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Pemikiran Filsafat Ibnu Sina tentang pendidikan, yang mana pemikiran filsafat, apa itu sih filsafat? Filsafat itu seperti konsep pemikiran kita, bagaimana nantinya kita akan melakukan apa yang kita inginkan itu. Nah, jadi Ibnu Sina ini di sini menjelaskan bagaimana nantinya Ibnu Sina akan melakukan sesuatu yang dia inginkan tentang pendidikan. Oke, kita lanjut saja ke biografi Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina ini lahir di tahun 37 Masehi, atau jika dalam Hijriah itu pada tahun 980 Hijriah di kota Afsana yang dulunya itu di negara Persia. Kalau sekarang itu negaranya itu Uzbekistan. Beliau adalah seorang cendekiawan sejak kecil yang mempunyai pemikiran pendidikan berbasis akal dan moral. Oke, lanjut ke poin yang kedua, yaitu konsep pemikiran dan tujuan Ibnu Sina. Kita ke tujuan Ibnu Sina dulu ya. Jadi tujuan Ibnu Sina itu untuk manusia untuk membentuk manusia yang sempurna. Maksudnya bukan sempurna ya, yang memiliki pemikiran yang seimbang antara jasmani, akal maupun rohani. Untuk konsep pemikiran Ibnu Sina itu ada 3 poin utama. Yang pertama ada An-Nafs An-Nabatiyah, yang kedua ada An-Nafs Al-Hawayaniyah, yang ketiga ada An-Nafs An-Natiqah. Baik, di poin yang pertama yaitu An-Nafs An-Nabatiyah, yang berarti itu jiwa tumbuhan. Maksudnya itu bukan bukan tumbuhan gitu ya. Maksudnya itu jiwa tumbuhan itu adalah jiwa yang memiliki pertumbuhan dan kebutuhan fisik. Jadi dalam ilmu pendidikan itu enggak hanya soal belajar materi-materi aja ya, juga kita itu menurut Ibnu Sina ini kita itu harus belajar tentang pendidikan pertumbuhan dan kebutuhan fisik. Jadi ya seperti olahraga atau yang lain-lain itulah. Oke, lanjut ke poin selanjutnya yaitu An-Nafs Al-Hawayaniyah, yang dimana artinya ini adalah jiwa hewani. Maksudnya jiwa hewani itu adalah dia itu jiwa yang mempelajari tentang gerak, emosi, dan moral. Jadi maksud dari An-Nafs Al-Hawayaniyah ini adalah pendidikan untuk mempelajari, untuk mendidik seorang murid itu dari segi akhlakul karimah, dari segi moralnya atau ya sopan santunnya, seperti itu. Lanjut ke An-Nafs An-Natiqah, yang dimana An-Nafs An-Natiqah ini artinya itu jiwa dan akal. Maksudnya jiwa yang berakal itu bagaimana? Di jiwa yang berakal itu konsep dari pemikiran Ibnu Sina itu maksudnya kita itu belajar itu harus berpikir dan dapat memahami pendidikan, ilmu, dan akhlak juga moral. Jadi yang dimaksud An-Natiqah itu seperti lebih ke materinya ya, lebih kita ke memahami materinya secara akal. Jadi dari 3 poin ini dapat disimpulkan bahwa Ibnu Sina itu memiliki pemikiran
itu untuk pendidikan untuk ilmu yang nggak hanya soal pemikiran tapi juga memiliki akhlak dan juga moral. Oke, lanjut Ibnu Sina. Kita lanjut ke poin yang ketiga. Kita lanjut ke metode Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina ini mempunyai beberapa metode ya. Di sini ada 7 metode yang sudah tertuliskan di sini. Yang pertama adalah metode talqin. Metode talqin itu adalah metode yang dimana seorang murid dan guru itu belajar ilmu secara langsung. Maksudnya murid dan guru itu belajar, tapi ini belajar yang bukan praktek ya, belajar materi itu secara langsung antara murid dan guru. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini hampir mirip dengan sebelumnya yang metode talqin. Hanya saja di demonstrasi ini diterapkan dengan praktek secara langsung. Jadi jadi murid itu dia tidak hanya memahami materi, tapi dia langsung ke praktek. Lanjut di poin yang ketiga, yaitu ada metode diskusi. Nah, jadi kalau metode diskusi ini dia menggunakan metode untuk bertukar pikiran. Ada yang nanya, ada yang menanya untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, lanjut. Ada yang keempat, yaitu metode magang. Nah, metode magang ini dia maksudnya itu metode yang menerapkan sistem kerja secara langsung. Nah, jadi pada metode magang ini dia langsung ke langsung ke tempat kerja untuk praktek yang dia pelajari. Jadi dia langsung turun ke masyarakat gitu. Oke, lanjut metode yang kelima, yaitu ada metode penugasan. Nah, ini metode penugasan ini bagaimana seorang guru itu memberikan amanah kepada muridnya. Jadi dalam penugasan ini nggak hanya kita itu diberi tugas saja, tapi kita itu harus menjalankan amanah yang diberikan guru. Bagaimana tanggung jawab kita dalam menjalani amanah itu. Lanjut ke poin yang keenam, yaitu poin pembiasaan. Nah, dari poin pembiasaan ini seperti pada kalimatnya ya, kita itu dibiasakan dari guru itu kita dibiasakan untuk seperti pembiasaan itu kita itu harus dibiasakan untuk dibiasakan untuk melakukan suatu materi yang diberikan itu. Jadi nggak hanya materi saja yang diberikan, tapi suatu pembiasaan. Jadi dia itu biasanya akan dilakukan secara mengulang sampai dia terbiasa. Oke, yang terakhir ada metode targhib dan metode tarhib, di mana sebenarnya dua kata ini saling berlawanan ya. Jadi untuk metode targhib dia itu jadi seorang guru itu dia memotivasi muridnya itu untuk bentuk sebagai hadiah, atau bisa dibilang untuk menyemangati muridnya seperti itu. Jadi kalau targhib ini dia lebih ke pro-nya ya. Lanjut yang
tarhib. Jadi tarhib ini lawannya dari targhib tadi. Jadi pada metode yang tarhib ini dia itu guru itu memberikan seperti ancaman kepada muridnya, tapi itu ancaman untuk hal baik ya, ancaman untuk hal baik itu sebagai peringatan dari guru. Nah, jadi maksudnya targhib dan tarhib ini adalah motivasi sebagai hadiah dan ancaman sebagai peringatan. Mungkin ini lanjut ke dapat apa namanya? Oke, dari pemikiran filsafat Ibnu Sina tentang pendidikan ini dapat disimpulkan bahwasanya Ibnu Sina ini ingin apa namanya? Bahwasanya Ibnu Sina ini memiliki pemikiran untuk melahirkan manusia yang sempurna, seimbang, baik itu dari segi jasmani, rohani maupun dari segi moral, yang bertujuan untuk membentuk manusia yang cerdas dan berakhlakul karimah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.